Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar bikin desain packaging. Sebagai contoh, saya bikin packaging buat rice box ya. Dan ini saya pakai Fotovea. Itu ada di alamatnya freefototool.com. Saya pernah share ya alamatnya. Tapi kalau semisal teman-teman punya ada Photoshop, saya sarankan lebih pakai yang ada Photoshop aja sih. Siap? Oke, yuk. Untuk tahapan persiapan, kita cari dulu nih templatenya. Karena saya mau bikin template rice box, makanya saya search di Google rice box packaging template. Nanti di situ kan ada banyak banget tuh, ya udah ada jaring-jaringnya. Nah, kita pilih aja salah satu yang mana nih yang sekiranya menurut kalian bisa kita uji coba, kita implementasi. Oke, saya pilih yang ini. Nah, buat downloadnya jangan langsung di download begitu ya, tahu kan ya. Kita klik kanan dulu, open image in new tab, terus baru yang ini yang kita klik kanan, save as. Soalnya kalau kita langsung save dari yang image yang tadi tuh nanti resolusinya hasilnya kecil. Oke, itu kita download, terus kita cari lagi. Ini cuma buat ukurannya aja sih. Nah, ini kayaknya agak lumayan sama dengan template yang kita cari tadi. Kita bisa pakai ukuran ini sebagai acuan. Kita bisa save aja, klik kanan, save image as. Oke, kemudian ya kalau kalian mau ganti nama silahkan, terus klik save aja. Oke, jadi kita punya dua ini ya, dua file, template sama yang ukuran. Diingat ya teman-teman, jadi template yang kalian download itu sesuai dengan apa yang mau kalian bikin. Jadi nggak mesti rice box. Kalau kalian mau bikin ya box atau mau bikin kayak paper bag atau yang lain, ada banyak banget ya, kalian bisa cari templatenya. Ini saya cuma contohnya aja packaging rice box. Oke, sekarang kita akan bikin desain untuk template packagingnya. Pertama kita akan bikin new project. Kemudian di situ kita bisa kasih nama tampilan 1. Kita pilih milimeter karena desain kita milimeter. Nah, kita bisa lihat box yang tadi kita download ya. Jadi kan ukurannya bawahnya 8 cm, terus yang sebelah atasnya 10 cm. Nah, kita pakai 10 kali 10. Nah, karena tingginya itu kan dia 10 ya kan. Jadi kita width sama height-nya kita isiin 10. Karena senti dan itu mili, berarti kita isiin 100 sama height-nya 100. DPI-nya kita ganti jadi 300, kemudian background-nya kita ganti transparan. Oke, semua udah siap, create. Pertama kita akan munculin ruler. Ruler itu yang bagian itu ya, garisan yang bagian samping atas sama bagian samping kiri. Nah, itu dia ruler. Buat munculinnya caranya gampang, kalian tinggal klik view, kemudian ruler. Jadi pastiin itu dia kecentang. Nah, kalau mau ganti unitnya, kalian bisa klik di bagian rulernya, itu di klik kanan. Kemudian kalian bisa pilih pixel, inci, senti. Karena kita ukurannya pakai sentimeter lebih enak, pastiin itu ada di sentimeter aja sih. Saran saya mending sentimeter. Dari desain yang kita jadiin acuan, di bawahnya tadi itu kan dia 8 cm. Oke, berarti kita mau bikin ukurannya dia 8 cm dari 10. Kalau 8 cm dari 10 dan ada di tengah, berarti kita mulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kalau kita hitung dia ada 8 cm. Berarti kita mulai dari angka 1. Kalian bisa pakai pen. Di situ namanya pen ya, bukan pen tool. Kemudian klik yang paling bawah, di situ dipasin di angka 1, kemudian tarik ke angka 9. Kalian bisa pakai munculin hand tool, itu pakai spasi. Kita tarik paling atas dia 10 cm ya kan, kemudian kita balikin lagi ke titik pertamanya. Nah, ini kita kayak bikin trapesium kebalik. Bentuknya ini kita sesuaiin sama acuan foto kita tadi yang di awal. Nah, yang di sebelah sini.
Jadi kita mau bikin tampilan yang sebelah sini, itu kan dia 8 cm kali 10 cm, ya kan? Oke, sampai situ dulu. Sekarang kita akan tambahin teks di sini. Kalian bisa lihat dulu bagian layer. Kita masih ada di background, yang bagian warna merah situ. Nah, ada baiknya kalian bikin layer lagi, add new layer. Kemudian kita pilih type tool. Nah, terus kita ketik nanti di situ. Kalian bisa ubah-ubah dulu bagian presetnya, kayak size-nya mau seberapa biar agak kelihatan. Oke, semisal rice box Q. Saya buat dia rata tengah. Atau kalian bisa lakukan editing karakternya, itu ada di yang par. Nah, par itu di sebelahnya kan ada karakter. Nah, itu ada pengaturan karakternya. Bagian leading itu semisal buat ngatur jarak antara teks yang atas dengan teks yang bawah. Itu yang autonya kita bisa uncheck dulu. Kayak gitu ya. Itu kalau kalian mau ngubah-ubah. Nah, ini kita bisa taruh di tengah nih misal. Kalau kalian nggak yakin atau kurang puas sama fontnya, kalian bisa juga sih ubah-ubah fontnya. Kalau di Photopea ini dia ada banyak ya fontnya, karena dia online, jadi dia kalau semisal kita pilih, dia nanti akan loading dulu buat ngedownload. Nah, ini saya ada kenal satu tipe font namanya Lobster, ya udah sih saya pakai itu aja gitu ya. Nah, kalau kalian mau ubah warna hurufnya, kalian bisa cek yang ada di sebelah situ. Ukurannya kalau mentok di 150, kalian bisa isiin manual. Ini karena saya udah ubah lagi size-nya, jadi leadingnya dia ikutan harus diedit lagi. Oke, kira-kira begitu untuk pengaturan teks atau karakter. Nah, kita bisa balik lagi ke layer 1, atau kalian bisa create new layer lagi. Ini lebih amannya gitu ya. Kita bisa tambahin bagian background belakang dengan brush. Jadi kita mainan pakai brush. Kira-kira brush mana yang bagus tuh buat jadi background di belakang kata-kata rice box. Kalian bisa coba-coba sendiri sih. Itu bisa di set juga besaran brushnya mau seberapa. Oke, sekarang kita masukin gambar. Caranya klik file, open. Tadi saya udah download, ada gambar nasi goreng di situ, tinggal dipilih terus klik open aja. Nah, langsung aja pakai yang selection tool itu, kita klik geser ke tampilan 1.psd kita. Terus kalian sesuaikan mau ditaruh di mana gitu kan. Punya saya tak taruh di bawah situ. Nah, terus gimana caranya biar masuk ke dalam desain trapesium yang udah kita buat? Kalian mainin opacity-nya. Jadi opacity-nya kita turunin dulu, nggak usah sampai terlalu hilang, yang penting kelihatan yang bagian belakangnya itu kotakan kita. Kalian bisa sesuaikan lagi letaknya ada di sebelah mana. Terus kalian bisa pakai lasso tool yang ini ya. Pastiin posisinya dia ada di layer background yang ada gambar makanannya. Terus pakai lasso tool, terus kita tinggal bikin aja kayak seleksi area kayak gitu, agak ngasal, yang penting di luar gambar. Terus pas udah sampai deket gambar makanannya, nah itu yang kita agak hati-hati, bisa disesuaikan sama bentuk dari gambar makanannya aja sih. Ini yap kayak gitu, terus balikin lagi ke titik awal. Kalau udah jadi kayak seleksi titik-titik kayak gitu, kita bisa klik tombol delete di keyboard. Kemudian kita bisa cek, dibalikin lagi opacity-nya jadi 100%. Kalau kira-kira belum rapi, kalian bisa ulangin lagi pakai lasso tool. Terus kita isiin bagian feeder, saya coba itu pakai 2. Terus kita seleksi lagi yang bagian luarnya itu, ambil aja sedikit yang bagian yang masih belum rapi, terus kita seleksi ulang.
sampai dia ke titik semula, terus kita klik delete di keyboard. Nah, ya mending lah ya. Oke, sekarang kita tinggal mikirin yang bagian sampingnya itu kita bisa pakai polygonal lasso. Kita rendahin dulu opacity-nya biar sampai agak kelihatan garis trapesium kita. Terus kita pakai polygonal lasso. Kalian klik aja di bagian luar, dari luar, terus kita pasin ke garis trapesium yang udah kita buat sampai titik bawah gitu ya. Jadi intinya ini kita cuma mau menghapus gambar yang kita masukin, gambar nasi goreng yang kita masukin. Kalian bisa lebihin aja biar gambar nasi goreng yang di luar gambar trapesium kita itu benar-benar terhapus. Kalau udah jadi kayak gitu, bisa langsung klik delete di keyboard, terus kita balikin lagi opacity-nya. Klik transform control buat nonaktifin transformnya, kemudian control D buat ngilangin seleksinya. Oke, jadi ini tampilan akhir, tampilan satu kita gitu ya, Ricebox. Kalau semisal tulisan sama background belakangnya kurang gede, kalian bisa select yang bagian tulisan sama backgroundnya pakai shift di keyboard. Habis itu kita munculin transform control, terus tinggal digedein aja. Kalau memang udah, terus tinggal kita klik yang bagian check atau kita bisa klik enter. Jangan lupa kalian klik file, kemudian save as PSD. Nah, tinggal kalian cari foldernya terus klik save. Sekarang klik file, new, kita akan bikin tampilan yang kedua, jadi namanya kita kasih tampilan 2. Kemudian width sama height-nya kita nonton lagi nih. Kita akan bikin yang bagian sisi sebelah situ, itu ada 8 kali 10 cm, berarti width sama height-nya adalah 80 mili kali 100 mili. Oke, kita balik lagi ke Photopea ya. Jadi width-nya adalah 80. Pengaturan lainnya masih sama, tinggal kita klik create aja. Saya akan ambil desain dari tampilan satu kita, jadi karena masih sama kita bikin trapesium juga. Caranya gampang, tinggal kita masuk ke tampilan 1.psd, terus kita copy apa yang mau kita copy. Kita mau copy bagian background warna merah, tinggal kita klik aja, terus tahan, tarik ke tampilan 2, terus kita taruh di sana. Nah, karena size-nya nggak sama, ya tinggal kita kecilin aja sesuai sama size yang atas. Cek. Kita lihat lagi yang desain foto kita. Jadi di desain ini kan dia lipatannya ke depan. Oke, segitiga di situ saya mau tambahin logo Ricebox-nya yang kecil di situ. Balik lagi ke Photopea, kita tinggal copy aja dari tampilan 1, terus kita copy yang bagian Ricebox sama yang ada background belakangnya, tinggal ditarik, masukin ke tampilan 2, terus kita kecilin pakai transform tool, pakai shift ya biar tetap sama besarannya. Mungkin kira-kira ada di kayak di situ. Jangan lupa dicek. Oke, tampilan 2 kita udah selesai, simple ya. Jangan lupa di save, caranya sama kayak tadi. Terus sekarang kita akan gabungin tampilan 1 dan tampilan 2 kita ke template yang tadi udah kita download. Klik file, kemudian open, pilih file template jaring-jaring yang udah kita download tadi, kemudian klik open. Nah, dia masih kecil ya. Kita coba cek kalau semisal nih ya, saya geser, saya ambil gitu ya, saya ambil background ini dengan ukuran segitu, kita coba tarik ke bagian templatenya. Nah, itu dia gede banget, sedang templatenya kecil banget. Kenapa? Karena DPI-nya beda. Kita bisa set DPI-nya lewat image, kemudian bagian image size. Nah, disitu kan dia DPI-nya beda. Kita jadiin milimeter. Oke, itunya udah lumayan karena kita tadi 10 kali 10 yang paling gede. DPI-nya aja yang kita ubah jadi 300, terus kita klik OK. Nanti dia akan membesar. Kita bisa zoom out. Habis itu kita bisa masukin desain yang udah kita buat tadi ke dalam template itu.
kita ke tampilan 1. Nah, di tampilan 1 ini kita seleksi semua layernya. Caranya klik 1, kemudian pegang shift, klik lagi yang bagian atas, klik kanan, duplicate layer. Habis itu kita klik kanan, posisi masih ke seleksi, kita klik kanan, terus ada merge layers. Jadi kita gabungin jadi satu, itu jadi satu desain. Nah, satu desain itu yang kita tarik ke template-nya. Kalau kalian nemuin kayak gini, kalian lihat nih ada sesuatu itu masih ada sisa dari foto nasi goreng kita tadi, itu harus kita hapus. Cara hapusnya gampang, pakai lasso tool boleh. Terus kita bikin area, kita buletin aja di situ, terus di delete. Nah, kalau udah, kita tinggal aktifin transform controlnya, kita cek, terus kita rotate. Kecilin sambil pegang shift ya, biar tetap proporsional. Terus kita tempelin ke desain template kita, itu ada di tengah. Kemudian jangan diklik centang dulu karena dia nggak pas. Kita bisa pasin dengan cara geser aja gitu, yang bagian samping, titik yang ada di samping buat digedein. Kalau udah baru kita cek situ. Nah, ini udah jadi satu template kita yang ada di situ. Nah, sekarang kita akan tempelin dia ke desainnya sebelah satunya. Kita duplicate dulu, klik kanan duplikat, terus kita geser duplikatnya, terus kita rotate sesuai dengan arahnya. Kalau semisal belum pas, kalian bisa pakai fungsi warp yang ada di sana, terus kita tarik-tarik titik kurvanya ada di situ. Jadi dia warp itu bisa bikin desain yang kita punya itu agak meliuk-meliuk gitu ya. Jadi kita pas-pasin aja bagian titik-titiknya itu untuk ngepasin bagian template yang udah ada. Kalau udah, kita bisa cek, terus kita ke desain yang tampilan 2. Sama caranya ya, yang di tampilan 2 berarti tinggal kita tarik aja, klik bagian tampilan 2, terus kita seleksi dulu semua layer-layernya, klik, terus klik shift, kemudian kita klik kanan duplicate layer, terus kita klik kanan lagi merge layer. Habis itu yang kita merge baru itu yang kita tarik ke dalam template, terus kita perkecil sesuai dengan ukuran yang ada di templatenya, terus kita rotate. Pokoknya kita sesuaiin aja. Oke, kita tempelin di sana. Kalau belum pas, kita bisa pakai fungsi warpnya buat ngepasin. Jangan lupa dicek kalau udah, terus kita bikin tempelin desain yang satunya, tampilan 2 yang satunya. Tinggal kita duplikat aja, duplikat, kemudian kita tarik, kemudian kita rotate, kemudian kita sesuaikan. Oke, semisal yang bagian atas, yang bagian penutup itu kita mau bikin warna merah sama sesuai dengan warna merah yang kita pakai. Gimana caranya? Oke, gampang ya. Jadi kita coba dulu yang bagian penutup, yang bagian sini. Kalian bisa tambahin layer baru. Habis itu kalian pakai pen tool, terus kalian bikin aja bentuk sesuai dengan bentuk dari tutup kuncinya itu. Oke, jadi kalau pakai pen tool, klik, kemudian kalau ada bagian yang meliuk, kalian bisa klik tahan buat bikin jadi kurva. Nah, di situ warnanya udah merah ya, karena dia udah otomatis itu kan. Kalau misalkan kalian kesusahan, bisa di non dulu biar nggak terlalu istilah Jawa niki mau peti gitu ya. Oke, kalian bikin sesuai dengan area yang ada di situ sampai balik lagi ke titik pertama tadi. Habis itu kalian bisa klik bagian fill, pastiin itu shape ya. Kemudian bagian fill, pilih yang solid, warna solid. Di situ udah otomatis merah karena kita tadi udah pakai warna merah, jadi dia udah otomatis merah. Tapi kalau kalian mau warna yang beda, kalian bisa klik yang bagian merah atas itu, terus kita bisa coba cari warna yang beda. Nanti warna yang terlihat di sebelah situ
Kalau udah oke. Nah, itu nanti warna merahnya beda di situ. Nah, sekarang kita bikin yang tutup sebelah satunya. Caranya sama ya, jadi saya percepat aja. Nah, kayak gitu. Ini adalah hasil lahir desain packaging kita. Kalau kalian mau pakai warna merah semua ya tinggal kalian tutupin aja semuanya pakai warna merah gitu ya. Nah, buat ekspornya tinggal file kemudian export as ya. Di situ ada banyak pilihannya. Coba pilih aja salah satu. Nanti muncul muncul pilihan kayak gitu, bisa kalian klik save terus nanti dia biasanya ke download. Oke. Oke, sekian tutorial dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.